Tuhan gak adil, hidup saya susah terus. Dari satu malapetaka kepada malapetaka yang lain. Roma 8 ayat 28 berkata, kita tahu bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Begitu terutama bagi mereka yang terpanggil sesuai rencana Allah. Kalau Tuhan kasih kita masalah, tapi Anda hidup takut akan Tuhan, saya percaya gini, masalah cuma akan bawa kebaikan dalam hidup. Saya yakin itu. Kejadian 50 ayat 20. Ingat kisah Yusuf? The whole life dia disusahin sama kakak-kakaknya. Hidupnya kalian sangat kasihan. Masukin lubang sumur, dijual jadi budak, jadi pembantu di rumah Potifar, difitnah, masuk penjara. Aduh, suwe banget, bener gak? Kita kalau jadi dia pasti bilang apa? Sial banget nih hidup. Banyak anak muda yang DM saya bilang gini, Tuhan gak adil, hidup saya susah terus. Dari satu malapetaka kepada malapetaka yang lain. Tuhan di mana? Saya kasih tahu. Kalau kamu merespon dengan benar, kamu percaya pada Tuhan dan kamu hidup takut akan Tuhan, orang boleh meleka-rekakan yang jahat sama kamu, Tuhan sanggup merubah itu jadi kebaikan buat kamu. Amen. Saya bukti nyata. Dari kecil susah, dibuang orang tua, mau sekolah gak ada duit, saya harus kerja. Bahkan waktu saya jadi full time di gereja, dijadi budak di rumah orang kaya. Bayangin, saya besar, kerja keras. Kayaknya hidup gak pernah bahagia. Direndahkan orang, selalu dihina orang. Tapi Tuhan angkat saya. Tuhan pulihkan hidup saya. Tuhan kasih saya kebahagiaan. Kasih saya suami yang baik, anak-anak yang baik. Saya puji Tuhan. Orang stres, anaknya begini, anaknya begitu. Saya puji Tuhan, anak saya baik. Orang bilang anaknya sakit ini, sakit itu. Puji Tuhan. Kami hidup pas-pasan tapi anak saya sehat-sehat. Tuhan kasih saya anugerah demi anugerah. Bisa keluar negeri, pelayanan sana sini. Dikasihi banyak orang. Punya anak banyak di seluruh Indonesia. Saya mau kasih tahu. Semua kemurahan Tuhan. Berangkat dari perbuatan jahat orang di hidup saya. Gak ada yang baik yang saya kecap waktu saya kecil. Bahkan waktu saya kerja sama gereja, saya dijadiin budak di rumah orang kaya, tau gak? Persis kayak Yusuf di rumah Potifar. Tapi saya merespon dengan benar. Saya lakukan yang terbaik yang saya lakukan. Dan Tuhan ubah niat jahat orang jadi kebaikan buat saya. Satu hari saya jalan pergi ke gereja mau mimpin pujian dengan semangat. Gembala saya telepon saya. Kamu gak usah ke gereja lagi. Kamu gak usah mimpin pujian hari ini. Mulai hari ini, kamu keluar dari gereja kami. Saya kaget. Salah gua apa? Masalahnya apa? Karena suami saya resign juga dari gereja. Saya resign duluan lalu dia resign. Tapi saya yang diusir. Saya kasih tahu apakah saya pahit? Tidak. Setelah saya diusir keluar dari gereja, saya ketemu gembala saya di tempat lain, saya tetap peluk dia. Saya bilang sama istrinya, saya bilang ini, Tante, I love you. Saya terus mengasihi mereka. Saya berdoa buat mereka. Jujur kalau Anda mau lihat hati saya, sampai hari ini saya sayang mereka. Saya tahu Tuhan izinkan semua terjadi. Mereka gak jahat, cuma Tuhan izinkan aja. Tuhan izinkan saya diusir dari gereja. Karena gini, saya kalau gak diusir, saya gak pernah keluar. Saya stay di situ. Tapi karena diusir, Tuhan bawa saya ke tempat yang lebih baik. Saya mulai fokus bangun bisnis saya waktu itu di Australia. Kemudian saya hamil. Lalu kemudian Jojo punya jemaat sendiri. Jojo punya usaha. Hidup kami makin diberkati. Karena kami gak pahit. Tiba-tiba waktu saya liburan pulang ke Indonesia. Di tengah-tengah kenyamanan kami. Tuhan panggil saya pulang. Kalau hari itu gak terjadi, saya diusir dari gereja itu. Mungkin saya sampai hari ini masih stuck di gereja yang sama. Mungkin saya gak pernah ngerti bahwa Tuhan punya panggilan buat saya di Indonesia. Apapun lah yang orang lakukan dalam hidupmu yang gak baik. Kuncinya gini, kalau kamu takut akan Tuhan dan kamu hidup dalam kebenaran firman Tuhan, Tuhan sanggup mengubah yang tidak baik jadi kebaikan dalam hidupmu. Katakan amin. You called me out upon the water.